Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmalia Fitri SP MMA. Saya adalah dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan sejak tahun 2017. Di antaranya manajemen produksi dan pemasaran, ekonomi pertanian, human resource development atau HRD, dan technopreneurship. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DEA atau Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen produksi dan pemasaran yang diberikan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen produksi dan pemasaran. Deskripsi mata kuliah manajemen produksi dan pemasaran merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi agroteknologi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan produksi dan pemasaran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam proses produksi dan bagaimana memasarkan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Mata kuliah ini bersifat interkonektif dan integratif dengan sejumlah mata kuliah keahlian dan pendukung dalam bidang agroteknologi, yaitu dasar-dasar manajemen dan ekonomi pertanian. Pada akhir mata kuliah saya diharapkan memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip produksi, pemasaran, serta meningkatkan keterampilan manajerial dalam organisasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen produksi dan pemasaran, mahasiswa diharapkan mampu CPMK 1, mampu menguasai konsep dasar manajemen produksi dan pemasaran sebagai landasan menganalisis permasalahan dalam produksi dan pemasaran, yaitu kode P2. CPMK 2 mampu memahami peran dan fungsi manajemen pemasaran dalam perencanaan dan pengendalian keseluruhan kegiatan perusahaan, P4, dan kode KK6. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan teori, melakukan analisis permasalahan, dan pengembangan alternatif solusi dalam masalah yang dihadapi dalam pemasaran, kode P3, dan KU7. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan secara tatap muka di kelas, di mana pertemuan 1 ke 7 yaitu tatap muka sebelum UTS, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 sampai 15 tatap muka setelah UTS, dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. Pembahasan RPS untuk pertemuan pertama, pembahasan RPS dan kontrak perkuliahan. Di awal kuliah, saya akan memberikan kontrak perkuliahan, tata tertib kuliah, toleransi keterlambatan, yaitu hanya 15 menit. Sedangkan untuk sistem perkuliahan dengan saya lebih mengutamakan keaktifan siswa di kelas. Setiap saya masuk, akan saya sering memberikan pertanyaan kepada siswa. Saya akan mencatat siswa dan menceklis siswa yang aktif setiap pertemuan. Bagi siswa yang banyak checklist namanya merespon pertanyaan saya, ketika perkuliahan akan saya berikan reward, yaitu bebas ujian akhir semester, di mana mahasiswa hanya mengambil absen ketika UAS dan saya akan memberikan nilai yang tertinggi. Kemudian pertemuan kedua membahas topik terkait dengan pemasaran produk dan perkembangannya. Pertemuan ketiga tentang strategi lokasi, keempat segmentation, targeting, dan positioning, yang kelima perilaku konsumen, yang keenam desain barang dan jasa. Pertemuan ketujuh, topik yang dibahas yaitu manajemen persediaan.
yang ke-8 UTS, ke-9 etika bisnis, dan yang ke-10 strategi harga. Yang ke-11 komunikasi pemasaran, ke-12 pemasaran global, ke-13 marketing plan, yang ke-14 riset pemasaran, yang ke-15 pemasaran e-commerce, dan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Pada perkuliahan manajemen produksi dan pemasaran, saya melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di kelas dan menggunakan berbagai sumber sehingga delivery atau penyampaian mata kuliah dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada presentasi, diskusi, collaborative learning, dan tanya jawab. Dalam perkuliahan, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan agar bisa berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu di dalam kelas saya akan mengajak mahasiswa untuk mengemukakan isu-isu yang sedang berkembang dengan memberikan studi kasus kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan grup WhatsApp untuk memberikan kegiatan diskusi di luar kelas apabila ada pertanyaan yang belum terjawab di lokal. Kemudian yang ketiga, selain menggunakan WhatsApp, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa dengan menggunakan sosial media Facebook dan Instagram. Pada perkuliahan manajemen produksi dan pemasaran, materi sudah disusun dengan 14 kali pertemuan. Saya akan memberikan review terhadap materi sebelumnya, sehingga sebelum memulai, mahasiswa akan mengingat pelajaran yang minggu yang lalu. Adapun referensi daftar pustaka yang dipakai dalam manajemen produksi dan pemasaran, yaitu yang pertama, Asauri Sofyan, judul buku Manajemen Produksi dan Operasi, penerbit Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Kemudian yang kedua, Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, karya BVFE Yogyakarta. Yang keenam, Kotler Philip dan Kevin Lane Keller, tahun 2009, yang berjudul Manajemen Pemasaran, edisi ke-13, jilid 1, penerbit Erlangga, Jakarta. Dan untuk pendukung yaitu Abdullah Tamrin, 2018, Manajemen Pemasaran, PT Raja Grafindo Persada. Dan beberapa pustaka pendukung lainnya seperti materi yang ditemukan di internet, termasuk di video di YouTube, ataupun termasuk materi-materi lainnya, artikel, ataupun jurnal. Asesmen penilaian dalam mata kuliah manajemen produksi dan pemasaran adalah nilai diambil dari tugas dan keaktifan mahasiswa yang berbobot 25%, presentasi bobot 20%, UTS 25%, dan UAS berbobot 30%. Semuanya saya akan berikan informasi kepada mahasiswa di awal semester untuk mencapai nilai yang maksimal dengan usaha yang diberikan di kelas dan juga pada saat ujian. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses pengajaran saya secara tatap muka di kelas. Itulah dia cuplikan mengajar secara tatap muka di kelas. Semoga bermanfaat. Dan saya Irmalia Fitri Seragar, senang sekali kesempatan ini bisa menghadirkan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran.